kenal. Halo, aku manggil kamu apa nih? Salam kenal Farin ya. aja Kak, Farin. Farin, halo Farin, salam kenal. Kak Putri, makasih ya udah mau datang ke Alumni Insight kali ini. Panggil aku Aurel ya. Panggilan aku Aurel. Oh, Aurel, ya Allah, ya Allah. Ulangi apa ya ini? Oke Kak, jadi panggilnya Kak Oke. Aurel ya? Mm-mm. Ya oke. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Aurel cantik banget. Iya, aku mau pergi abis ini langsung gitu. Aurel, Kamu juga. langsung ya. Langsung nanya-nanya aja nih ya. Oke. Boleh Aurel, kita sharing-sharing aja ya, santai. oke. Kak Aurel, sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Kak? Sibukan aku tuh kan lagi kerja ya kan. Aku MT, jadi ya sibuknya di project. Terus aku juga ada beberapa kesibukan lain gitu. Beberapa lah. Beberapa. Itu kalau misalnya buat kesibukan di luar pekerjaannya, Kak? Kesibukan di luar pekerjaan aku sih, aku juga beberapa bantu bisnis ya. Kayak misalkan ada di restoran gitu, S&D, ada juga di sosial media untuk digital marketing gitu. Jadi emang sibukan aku nggak cuma di kerjaan aja sih. Aktif banget deh Kak, keren. Aku ini terkagum-kagum ngelihat LinkedIn-nya. Enggak, itu belum seberapa dibanding teman-teman yang lain. Itu kita harus tetap terus berkembang dong. Ah iya ya, kayak sebuah ini insight pertama. Okay. Kak, boleh ini nggak ceritain sedikit gitu perjalanannya, kenapa kakak bisa milih Fiskal UI buat jenjang kakak pas masuk kuliah gitu. Terus perjuangannya kayak gimana gitu sih Kak? Pas milih sih waktu itu emang bingung banget kan milih apa. Karena aku emang jurusan IPS ya. Aku tuh dulu tuh suka ekonomi gitu kan. Aku pernah ikut OSN juga gitu karena emang suka banget ekonomi gitu kan. Tapi aku nggak kepikiran apa aku masuk ilmu ekonomi atau accounting ya. Cuman kayaknya semua orang banyak deh yang milih itu gitu sebagai sasaran jurusan utama gitu, accounting kan. Bahkan gak cuma dari IPS, bahkan orang-orang dari IPA juga kan banyak gitu kan yang mau ke accounting. So aku explore lagi nih jurusan-jurusan IPS yang ada di UI. Aku emang pengen di UI karena deket gitu, gak keluar kota jauh gitu kan. So aku dapet deh explore mengenai jurusan karena waktu itu ikut BKUI, beda kampusnya kan, dari SMA aku gitu. Terus ya udah akhirnya aku nemu nih fiskal apa nih, ternyata jurusan pajak kan. Dan aku eksplor lebih jauh lagi, ternyata jurusan perpajakan di Indonesia tuh nggak banyak gitu kan, PTN-nya cuma di sini di Unbrau gitu kan. Bahkan waktu itu di Unbrau belum akreditasinya belum A, jadi kayak okay, I think it's a good start gitu kan kalau untuk memilih fiskal sebagai jurusan yang aku pingin jurusi gitu. Karena nggak cuman perusahaan tuh kayak nggak cuman butuh accountant gitu kan, perusahaan juga butuh konsultan pajak gitu kan. Jadi prospeknya juga cukup bagus. Jadi oke, aku coba gitu kan untuk ke fiskal. Nah waktu itu aku ikut karena aku SMA itu swasta, SMA aku di Marsudrini gitu kan. Waktu itu aku mikir kayak kayaknya susah didapat PTN nih dari sekolah swasta gitu kan. Ya udah akhirnya aku ikut SNMPTN, aku belum bisa lolos, aku ikut PPKB jurusan yang pakai PPKB kan ya. Terus aku juga nggak lolos, kayak oh my god, what should I do gitu kan. Aku pengen banget di UI gitu. Oke, akhirnya aku terus coba kan SBMPTN, SIMAK. Aku tuh benar-benar belajar, kayak aku nggak terlalu fokus sama UN malah, kayak karena aku fokusnya SBM sama SIMAK gitu kan. Aku ikut les gitu di luar, fokus gitu karena emang pengen sana gitu.
Udah deh, finally aku dapat dari jurusan fiskal di SBMPTN, itu pilihan pertama aku. Keren banget. Gitu. Gitu. Didampingi oleh pastinya didampingi usaha dan doa ya yang seimbang, nggak cuma usaha doang tapi doanya nggak ada atau doanya doang gitu. Nggak balance harus ya kayak seimbang gitu. Yes, hidup tuh harus balance. Kayak akuntansi ya. Kakak pas waktu itu pilihan keduanya apa, Kak? Aku pilihan kedua administrasi niaga kalau nggak salah deh. Dari ini ya berarti. Terus pilihan ketiganya aku nggak tahu kenapa aku milih ke Unpad. Oh gitu. Kenapa? Ini lagi administrasi bisnis. Iya. Ya pokoknya aku administrasi bisnis deh ngambilnya. Gitu. Jadi ini nih administrasi bisnis di UTBK tapi nggak dapet, Kak. Oh iya, kamu kenapa milih fiskal? Sebenarnya nih Kak, aku fiskal tuh banyak panjang gitu loh Kak ceritanya. Jadi bunda sama ayah tuh pengen aku tuh di stan, tapi aku nggak mau nggak mau di stan gitu kan. Jadi aku kayak udah deh mau akuntansi aja. Dan di situ tuh emang aku belum tahu gitu tentang fiskal sendiri. Aku nggak tahu kalau misalnya ada jurusan fiskal. Nah pas aku mulai nge-explore lagi buat ngambil SIMAK, ternyata tuh ada fiskal tuh ya pajak gitu kan, cuma bedanya ini sarjana gitu. Nah aku masukin lah fiskal ini pilihan kedua. Soalnya pilihan pertama aku tuh akuntansi, aku udah terlalu kayak wah gila harus akuntansi UI gitu. Ya terus dapetnya di fiskal. Coba Kak, banyak ya yang maksudnya. Banyak sih yang kayak gitu teman-teman aku tuh kayak kecemplung aja gitu, tapi so far so good gitu, fine banget dengan matkul-matkulnya gitu kan, lingkungannya juga. Oke. Kakak dulu pas kuliah pernah nggak sih kebayang cita-cita pengen jadi apa, dan apakah cita-cita yang kakak pengenin pas kuliah dulu terrealisasikan, atau kakak tiba-tiba kayak berubah-berubah pikirannya untuk jadi apa-apanya? Ya, aku berubah-berubah setiap tahunnya, bukan karena nggak konsisten ya, karena semakin kesini gitu, semakin terbuka gitu kan, sama opportunity gitu, sama orang dapat insight dari luar gitu. Awalnya kayak awal masuk fiskal aku pengen banget gitu kan di DJP, kayak keren gitu kan, di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Terus di tahun-tahun semester 4 gitu ke semester 5 aku tuh fix banget, aku tuh pengen jadi konsultan pajak. Aku harus masuk Big Four. Oke, aku pengen banget gitu kan. Aku harus bisa gitu, kayak itu cita-cita aku gitu. Terus semakin akhir-akhir gitu kayak semester 6 ke atas gitu kan, aku kan ikut berbagai jenis organisasi, berbagai jenis kegiatan luar gitu kan, yang membuka pikiran aku juga. Kayaknya aku tahu nih peluang aku di mana. Semakin ngenalin diri kan, kayaknya cocoknya di sini. Nah akhirnya aku memilih lah untuk tidak kerja di pajak gitu. Aku nggak menyayangkan sih gitu. Akhirnya aku sekarang di Mandiri Tunas Finance kan sebagai MC, dan aku kebetulan di situ penempatannya di treasury, dan itu jauh banget dari perfiskalan gitu, kayak aku belajar semua dari nol, dan it's a good thing, kayak seru banget. Kenapa tuh Kak? Good thing-nya tuh kenapa Kak? Challenging. Kenapa? Good thing-nya tuh kenapa Kak? Karena aku suka explore hal baru kan, aku suka belajar hal baru gitu. Jadi kalaupun aku ditempatkan di sesuatu yang baru gitu, tempat yang baru untuk belajar hal baru, aku merasa terchallenge gitu. Jadi aku lebih mau untuk belajar gitu kan, learning by doing gitu, sembari untuk belajar yang lainnya gitu. Jadi aku suka gitu untuk hal-hal baru seperti ini. Gak mau terjebak di zona nyaman gitu ya kayak berarti ya? Nah iya, terus kayak selama ini kan di konsultan pajak kan siapa sih yang nggak asing dengan gue lembur gitu kan. Gitu, lemburnya tuh udah pasti, kayak aku tahu diri aku sendiri gitu kan. Aku nggak bisa nih kerja lembur.
aku nggak bisa hidup untuk kerja doang gitu, I think kan. Aku butuh work life balance gitu kan. Apa mungkin konsultan pajak jadi pilihan pertama aku gitu untuk melakukan cita-cita untuk work life balance itu kan. Mungkin orang lain kan banyak yang mikir bisa gitu kan, karena tapi setiap orang tuh beda gitu. Tapi aku mikir kayak kayaknya bukan deh, karena aku juga sebelumnya ditawarin kan. Sebelumnya aku pas kuliah tuh join di MTF tuh sebagai student ambassador kan. Terus aku udah mulai masuk tuh ke lingkungan company itu. Jadi secara nggak langsung aku pelajari budayanya, pelajari work environment-nya, dan aku merasa kayaknya nyaman deh gitu kan. Terus makanya aku coba deh untuk di MT-nya gitu. Keren banget Kak, ini sangat keren kalau misalnya menurut aku ya. Soalnya jujur sekarang tuh anak-anak teman-teman aku tuh kayak pada mager gitu, sedangkan Kakak tuh sangat senang untuk untuk mencoba hal baru. Sedangkan sekarang tuh kayak banyak banget yang kayak enggak deh, nanti aja, takut ini itu gitu. Nah Kak, kangen nggak Kak? Ya emang sih. Aduh, putus nih kayaknya. Halo, sorry ya, putus nih. Ya aduh, maaf ya Kak, aku nih kayaknya. Udah belum? Nggak tahu, kayaknya aku juga. udah kayaknya. Kangen nggak Kak sama fiskal, sama kuliah gitu, sama kangen banget, bener-bener pas banget nih. Semalam aku tuh baru bukber sama teman-teman kuliah aku, teman-teman di fiskal. Kayak ya ampun, kita reminiscing the old days gitu, kayak flashback gitu. Kayak itu seru banget, kayak kangen gitu jadinya. Culture-nya, orang-orang ambisnya, jiwa kompetitif. Fiskal sangat ambis dan kompetitif gitu. Ya, itu terkenal di fakultas. Di VIA tuh paling ambis tuh fiskal tuh, terkenalnya dari dulu. Bener banget sampai sekarang nih. Nah, iya kan? Iya, Kakak, tapi kalau misalnya dari lingkungan yang ambis, kompetitif itu pernah nggak sih Kak ngerasa kayak insecure gitu? Insecure, tertekan gitu kali ya. Kalau aku sendiri sih merasa seperti itu sih pasti pernah ya, kayak aduh nih orang-orang ambis-ambis banget. Cuman itu bukan jadi halangan buat kita untuk berkembang kan. Adanya orang lain, karena aku waktu itu mikir kayak kemampuan orang beda-beda gitu, passion orang juga beda-beda gitu, ambisi orang beda-beda, mungkin tujuan orang juga beda-beda gitu. Jadi kayak aku how to deal with that itu, aku caranya itu fokus aja sama diri sendiri gitu, fokus sama tujuan aku. Kayak mereka mungkin ambis kayak bisa ikut lomba apa segala macam, kayak kayaknya aku juga sempat ikut beberapa kali ikut lomba gitu kan, non akademis maupun akademis. Jadi ya udah, aku fokusnya gitu, cari pengalaman baru gitu kan. Terus aku juga fokus sama organisasi aku juga di luar kampus, di luar fakultas gitu. Jadi kuncinya sih, kalaupun emang tertekan dengan jiwa-jiwa kompetitif itu, kayak ya udah fokus aja sama diri sendiri gitu, karena setiap orang beda-beda gitu kan. Lebih mendiscover diri sendiri ya, kayak berarti stop banding-bandingin sama yang lain. Jangan dibanding-bandingin, karena kemampuan orang beda-beda, dan kita juga setiap orang tuh punya kemampuan untuk berkembang berbeda-beda juga. Jadi jangan pernah takut tersaingi atau di-compare lah dengan orang lain. Kayaknya itu nggak bagus juga buat diri kita sendiri, karena takutnya malah tertekan, jadi nanti demot, terus kuliahnya hancur, jadi udah deh berantakan gitu. Ya, benar, aku setuju Kak kalau misalnya kayak gitu. Nah Kak, kendala yang pernah Kakak hadepin nih pas masih kuliah, apa tuh Kak? Kendala mungkin kalau kendala sih aku lebih ke, dulu kan aku kan emang suka banget sama, pas SMA tuh aku suka sama accounting kan. Ternyata di fiskal tuh accountingnya beda banget, kayak lebih kompleks gitu loh gitu kan. Karena
apalagi kita di fiskal selama 7 semester tuh dipertemukan dengan accounting, mau akuntansi keuangan apalah segala macam, kayak banyak banget. Dan aku tuh kayak kurang suka gitu ternyata dengan accountingnya. Cuman aku suka dengan matkul-matkul lainnya. Nah mungkin aku tantangannya di sini gimana aku bisa lolos nih matkul akun selama 7 semester dengan at least gak usah ngulang deh gitu. Jangan sampai ngulang gitu kan, aku udah ada set goal gitu kan di awal, kayak aku pengen banget lulus 3,5 tahun gitu. Jadi jangan sampai deh ngulang gitu, apalagi accounting gitu, aduh susah gitu kan. Ya paling tantangan aku di situ sih. Sama sih Kak, terus sama banget sama aku. Kamu juga nih sama nih accounting kayak tantangan gitu. Parah banget Kak, tantangan banget, apalagi semester 2 sekarang tuh akuntansinya tuh double, ada DDA 2 sama akuntansi biaya ketemu jadi satu gitu. Oh my god. Dulu aku masih satu aja, kayak karena DDA 2 kan udah lumayan kompleks kan dibanding DDA 1 gitu kan. Terus sebenarnya akuntansi biaya tuh nggak terlalu susah juga, cuman kalau dijadiin satu di satu semester juga pusing juga nggak sih? Iya. Ternyata tuh apa ya, aku baru mendiscover kalau misalnya ternyata akuntansi biaya tuh nggak sesusah yang orang-orang bilang. Soalnya kayak kemakan omongan nih sama orang-orang kayak, oh gila akuntansi biaya susah banget loh, susah parah gitu. Padahal DDA 2 tuh lebih kompleks, lebih apa ya? Lebih kompleks. Macem-macemnya ya. Betul, hitung-hitungannya juga kayak ribet gitu kan kalau misalnya DDA 2. Cuman ya itu tergantung masing-masing aja sih sebenarnya. Itu. Tapi matkul favorit kakak pas kuliah apa Kak? Pajak internasional. Kamu belum kasih dapet ya? Aku belum dapat. Aku suka banget. Aku suka banget pajak internasional dan manajemen pajak. Seru banget Kak. Kayak itu seru banget. Nggak tahu ya, beda-beda. Ada orang yang sebel banget gitu sama pajak internasional. Kayak apa sih ribet banget gini-gini. Cuman kayak aku senang aja gitu, kayak transaksi luar negeri gitu-gitu kan, kayak dibandingin negara ini peraturan gimana, terus ada double tax kayak gimana negaranya membatasinya gitu, kayak seru aja sih gitu menurut aku. Hal baru dan lebih luas gitu dibanding kayak yang matkul PPN pajak daerah gitu. Aku kayak malah aduh ribet banget gitu, mana banyak juga kan kayak penjelasannya, tarif-tarif beda-beda, jadi kayak lebih ribet sih menurut aku. Keren banget Kak. Itu semester berapa Kak pajak internasional? Jujur ya, semester kita tuh bakal beda gitu loh, karena di kayak 1 tahun di bawah 2 tahun di bawahku tuh kayak kurikulumnya kayak udah diganti gitu. Kayak misalkan pajak internasional awalnya tuh nggak salah di semester 5 atau 6 gitu. Terus kayaknya bakal mau dimajuin gitu sih. Karena waktu itu ada omongan gitu kan mau dimajuin PI-nya. Cuman aku nggak tahu sih. Kayaknya bakal beda juga. Bahkan kamu aja akuntansi biaya di semester sekarang kan. Kalau aku nggak gitu. Setelah DDA 2 aku. Iya. Beda-beda. Padahal dasarnya belum selesai, ini udah dikasih akuntansi biaya gitu. Nah ya dasarnya belum kan. Gimana langsung biaya gitu. Gitu nggak apa-apa, disuruh effort lebih berarti tuh maba-maba yang sekarang. Terus belajar dengan giat gitu ya. Iya, apalagi sekarang by online kan. Iya Kak, sedih banget. Kesempatan belajar lebih banyak. Iya sih, cuma kayak sedih banget gitu tidak merasakan ospek UI secara langsung, kayak nyanyi paduan suara di Balairung kayak gitu-gitu kan pengen banget. Iya. Itu yang priceless banget sih, kayak gak bakal bisa gitu loh. Itu bakal kangen juga sih, karena pas nyanyi-nyanyi di Balairung itu Kak, aku ngerasain juga gitu. Aku tuh kayak angkatan aku waktu itu wisuda offline terakhir, kayak aku bersyukur banget bisa ngerasain nyanyi juga gitu di sana. Nyanyi di Balairung sebagai wisudawan, kayak wisudawati berarti ya. Itu keren, kayak aku ngerasa bangga aja sih. Serem banget ya kayak pasti ya. Parah. Senang banget, kayak aku ngeliat teman-temanku wisuda online kan, kayak pasti beda kan vibes-nya gitu. Jadi aku bersyukur aja sih bisa ngerasain wisuda secara offline kayak terakhir gitu. Sangat itu Februari, Maret
Maret tuh kita udah COVID kan. Aku awal Februari tuh wisuda. Oh, tipis banget berarti ya kayak ininya, jaraknya. Iya, beda kayak iya di Wuhan tuh udah ada kasusnya. Cuman di Indonesia kan kayak belum gitu kan. Masih baru awal Maret. Jadi kayak Februari itu benar-benar momen yang terakhir. Mana itu rame banget kan kalau wisuda tuh. Rame banget, balerong penuh gitu kan. Tapi belum ada COVID, jadi kayak oke. Kerasa banget pas ya Kak merindingnya, terus bangganya disebutin, dipanggil namanya satu-satu. Kayak bangga banget sih, terutama kayak nggak tahu, aku masang merinding aja pas kita nyanyi himne UI, HIM UI kan, terus apalagi lagu-lagu yang biasa dinyanyiin oleh Pak Dibio pas kita diajarin pas maba, itu akhirnya dinyanyiin lagi pas wisuda. Kayak itu precious banget. Kak, cerita gini aja aku merinding loh Kak. Bayangin kalau misalnya ada di tempat, semerinding apa tuh? Oke. Kak. Iya, kayak terharu banget juga gitu kan. Kak, aku kan ngebaca nih ya. Kakak dapet ini top 3 highest GPA di ilmu administrasi fiskal. Oh, itu semester awal. Gimana tuh Kak ceritanya Kak? Nah itu tuh semester awal tuh, kayak aku tuh dapet itu di semester awal karena kayak wah kayaknya udah masuk UI nih, kita harus, apalagi kan baru-baru gitu kan, kayak ambis gitu, gue mau orang kuliah jadi anak UI, gue harus benar gitu kan, kayak oke, ambis lah, sempurna gitu dalam kuis, dalam UTS, dalam UAS, kayak aku tuh usahain kayak aku tuh bisa menguasai semua. Padahal kan emang semester awal kan gampang-gampang gitu kan. Jadi kayak ya udah aku mencoba untuk sempurna di semua matkul. Nah, ternyata di semester 4, 5, 6 itu kayak namanya juga orang kuliah ya, pasti pernah merasa jenuh gitu. Bahkan dulu tuh kayak rajin banget gitu masuk on time, awal-awal tuh kayak matkul ini rajin banget apa, sekarang kayak semakin ke belakang tuh ngerasa aduh belum tugas yang ini belum kelar, terus kayak besok ada kelas ini, kayak aduh gimana ya, nggak bisa maksimal gitu di setiap matkul gitu, karena setiap matkul punya beban masing-masing kan. Jadi kayak kita nggak bisa, sebenarnya bisa aja sih fokus semuanya, cuman susah aja kayak mengimbangi gitu kan, mengimbangi kegiatan-kegiatan kita di luar. Cuman aku kalau dari aku sendiri sih tetap gitu fokus sama kuliah nomor 1, tapi nggak yang seambis di semester 1 gitu, karena aku juga fokus di yang lain gitu kan gitu. Berorganisasi juga ya kayak paling gitu sih di awal-awal, kayak emang iya aku ikut cukup banyak organisasi sih pas kuliah, karena emang lagi seru-serunya gitu loh di semester 4, 5, 6 gitu kan, jadi pengurus di mana lah. Aku ikut beberapa organisasi cukup banyak sih pas kuliah, jadi fokusnya di situ juga gitu buat ngembangin diri gitu, nggak cuman fokus di kuliah doang. Penting ya Kak, berarti organisasi itu penting. Nah kalau dulu menurut aku tuh organisasi yang aku ikuti itu benar-benar bukan organisasi di fakultas gitu kan. Aku ikut Students Catalyst, aku ikut Share UI itu kayak consulting and business gitu kan pokoknya ya, tentang bisnis. Kayak aku juga ikut FPCI gitu kan, Foreign Policy Community of Indonesia, which is itu community untuk rata-rata sih anak jurusan HI gitu kan. Terus aku ikut gitu kan, terus aku ikut kayak organisasi di luar jurusan aja gitu, kayak di luar per IPS-an juga kan, kayak karena aku fokusnya waktu itu juga networking gitu kan, kayak kayaknya nggak bisa deh untuk berkembang di satu organisasi doang, apalagi satu organisasi cuman di satu fakultas gitu. Jadi aku nyoba di UI, terus seluar UI juga, dan se-Indonesia bahkan internasional aku ikut Share UI itu gitu kan. Jadi kayak emang bisa ngembangin aja sih, nggak cuman itu aja. Dan networking sampai sekarang tuh, sampai dunia benar yang paling dibutuhin, dan itu nomor 1 sih menurut aku, yang nggak pernah aku sesali. Ini bener-bener masih still working till now gitu. Keren banget Kak, seriusan ini keren banget loh, ini keren banget.
masih bener-bener perlu belajar banyak banget juga gitu, karena aku juga nggak apa ya, masuk ke organisasi juga nggak gampang juga kan. Aku masih belajar juga di sana, jadi aku masa bangga juga sih kayak misal part of organisasi ini, belajar di sini, belajar itu, walaupun aku nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kan itulah wadahnya kita untuk belajar kan, organisasi itu. Jadi ya udah, aku di sana belajar banyak sih, yang nggak bisa aku dapatin di kuliah gitu. Misalkan time management, how to people management gitu, how to membuat suatu event gitu kan, atau how to deal with orang, negotiation. Nah semua tuh kayak belajar tuh di luar kampus itu, organisasi itu gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang nggak ada matkulnya di kuliah gitu ya Kak. Kakak berusaha buat nyari lewat organisasi-organisasi. Iya, betul kayak how to people management kan, kayak kita nggak tahu kan kalau kita nggak masuk ke organisasi, kita terjun langsung gitu, jadi bagian gitu dari BOD dari organisasi itu gitu kan, gimana how to manage event gitu kan, jadi project officer yang kayak kamu, kayak Mangkal gitu, kamu juga sebenarnya belajar sesuatu di situ kan, belajar gitu. Ketika kita masuk organisasi kita juga belajar kan, gimana sih time management yang baik gitu, gimana kita memfokuskan antara kuliah, organisasi, orang tua, keluarga gitu kan. Itu tuh benar-benar hal yang nggak akan bisa pelajari di matkul kuliah gitu kan. Jadi kita harus pelajari by terjun langsung di organisasi itu dan di situasi itu gitu. How to time management doang gitu, tapi gimana kita memprioritaskan sesuatu gitu. Tuh kalau yang aku pelajari sih. Kakak ada ini nggak Kak, kayak kesan pesan buat ini nanti yang nonton yang masih bingung nih mau ikut daftar kepanitiaan ini, jangan ya, aduh tahun depan ikut organisasi ini jangan ya gitu, ada nggak Kak? Kalau menurut aku sih selagi kamu suka, selagi kamu open gitu untuk, pokoknya menurut aku sih jangan pernah takut keluar zona nyaman. Kamu nyaman belajar doang nih, takut keganggu jam belajarnya, jadi nggak mau ikut organisasi lah, kayak itu tiap orang kan beda-beda ya. Cuman kalau misalnya dari aku sendiri sih jangan pernah takut ke zona nyaman gitu, jangan lupa terbuka gitu sama orang, apalagi kita tahu kuliah tuh bener-bener open, harus open gitu, kayak sama teman baru dari jurusan lain, dari fakultas lain, dari kampus lain gitu, karena kita nggak tahu kan opportunity kita apakah ada di orang itu gitu atau enggak gitu. Kuncinya terbuka dan jaga hubungan baik aja sih, kayak jangan pernah takut ditawarin lo mau nggak ikut join ke organisasi gue ini nih, jadi ini, aduh bukan gue banget gitu. Jujur aja aku dulu tuh aku kan ikut organisasi awal tuh ikut di BEM VIA ya, aku di BEM VIA ikut itu jadi di culture-nya seni budaya gitu, karena aku emang sebelumnya ikut UKM tari kan, aku ikut suka nari gitu, aku suka culture budaya, kayak sesuatu yang berbau budaya gitu aku suka, makanya aku ikut di BEM itu. Nah terus next aku ditawarin kayak beberapa, aku join di Students Catalyst, di CRUI, aku tuh join di FPCI, aku sebagai internal atau HR. Itu bukan aku banget gitu kan, ya. Karena aku suka ketemu orang gitu, aku ngerasa aku eksternal gitu, orang kayak PR lah mungkin gitu kan. Oh ya udah, aku mencoba hal baru nih untuk jadi HR gitu, belajar banyak hal baru, gimana caranya ketemu orang gitu, mengerti orang gitu, manage tim di suatu organisasi gitu kan, tugas HR gitu kan, rekrut orang, interview orang yang baik, gimana caranya mengetahui keinginan orang, itu tuh susah gitu kan, itu aku juga belajar gitu. Akhirnya aku dipercayai gitu kan beberapa organisasi untuk jadi HR-nya, dan ketika aku di HR juga aku join COSCAF di alumni relation, which is itu external thing gitu kan, kayak
aku main di internal juga, di eksternal juga, jadi kayak ya udah banyak belajar aja sih yang penting. Jadi itu benar pengalaman baru sih, walaupun kayaknya bukan aku banget, tapi aku mau coba belajar gitu, dan I can make it gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sih. Gitu. Coba, keren banget Kak, seriusan aku kayak terkagum-kagum. Gimana sih Kak rasanya gitu? How it feels to be pretty and smart at the same time gitu Kak? Oh my god, no, kamu berlebihan. Seriusan tau, ini parah banget loh ininya, pencapaiannya dan organisasiannya ini luar biasa sekali. Ya karena fokus aja gitu, fokus. Kalau kita mau melakukan sesuatu ya yang penting fokus aja melakukannya itu dengan ikhlas juga gitu. Jadi yang kita pelajari juga dapet, yang kita mau dapat juga dapet, ada gitu. Jadi emang fokus sama diri sendiri sih. Cara belajarnya tuh kalau dari aku sendiri tipsnya lebih ke gimana sih kita berkomunikasi dengan baik dengan orang, menjalin hubungan baik. Karena kalau kita mau belajar hal baru kan kita pasti nanya-nanya kan ke orang. Nah kalau kita aja merespon memiliki hubungan yang kurang baik, gimana orang itu mau bantu kita gitu kan. Jadi kayak aku sih di sini fokusnya juga banyak network, terbuka, dan yang penting mau belajar. Intinya sih itu sih dari aku, dan kita tahu prioritas kita gitu. Keren sekali Kak, terima kasih banyak. Ada nih Kak yang aku penasaran banget nih sebagai cewek nih kan cewek tuh suka yang kayak centil-centil gitu kan, kayak make up, skincare yang gitu-gitu. Terus aku lihat nih dari LinkedIn-nya Kakak kan, pengalamannya banyak bidang keuangan, oke. Tapi Kakak juga jadi beauty consultant di Jafra Cosmetics. Apa sih Kak alasan yang mendasari Kakak memilih ini sebagai beauty consultant? Nah awalnya tuh aku merasa kayak ini tuh apa sih produknya gitu kan. Pertama kan emang aku suka untuk hal-hal berbau make up dan skincare gitu. Aku suka mencoba-coba hal baru gitu. Terus ternyata ada nih orang terdekat aku, sepupu aku sendiri, dia udah join di Jafra kan. Terus aku penasaran, dia tuh dia melakukan branding hal perjafraan itu tuh dengan bagus, dan dia sering sharing pengalaman dia gitu kan. Terus aku terinspirasi gitu kayak, wah ini community baru nih, dan itu semua wanita gitu kan, about beauty. Jadi itu juga produknya nggak cuma di Indonesia kan, jadi itu kayak overseas gitu kan, overseas produk, dan pasti network kita juga nggak cuman di sini-sini aja gitu. Aku waktu itu nyoba gara-gara aku cocok sama produknya, terus akhirnya aku beranikan diri untuk join, dan itu aku juga di situ aku coba produknya, terus akhirnya aku bisa menularkan beberapa produk yang aku pakai ke orang-orang sekitarku gitu. Jadi aku berusaha ya udah deh, aku jadi beauty consultant gitu. Till now aku masih sih kayak masih jalan, dan di situ juga ikut itu kan community gitu kan, kayak ada training-trainingnya, ada webinar-webinarnya, dan kayak itu hal baru aja gitu. Kita kan kuliah juga nggak fokus kan sama what beauty inside gitu kan, kayak nggak cuma di outside. Nah kita belajar juga di situ gimana cara ini yang baik gitu. Kalau misalnya fokus, kita kan fokus kayak selama ini kan ke karir lah, ke kuliah. Kita kan nggak fokus nih sama skin education kita tuh mungkin kurang gitu. Jadi aku di situ belajar hal-hal baru banget nih, kayak, dan seru banget gitu. Mengenal jenis-jenis kulit, gimana caranya deal with jerawat gitu kayak itu hal-hal baru juga gitu, kayak it's very fun gitu. Jadi aku mencoba untuk itu. Banget Kak. Ini kalau misalnya aku ada masalah kulit bisa konsultasi berarti ya ini ya? Free boleh konsultasi. Boleh buat kamu nanti
aku kirim produknya juga kalau perlu. Oh ya deh, langsung pada nge-search Instagramnya biar dapat produk ya. Suka dukanya Kak, apa tuh Kak jadi beauty consultant, kesibukannya gitu? Oke. Karena kesibukannya itu benar-benar sesuai kita aja gitu. Kalau kita mau mendapatkan lebih gitu, ya udah usaha kita juga lebih gitu. Cuman kalau kita mungkin udah sibuk sama tadi kesibukan aku di luar kantor dan kesibukan aku di kantor ya fleksibel gitu, karena hal ini benar-benar fleksibel gitu kan. Yang aku lakuin situ kan lebih ke giving advisor kan, dan juga selling produk gitu. Ketika aku belum bisa branding dengan baik atau belum bisa melakukan hal baik, ya udah benar-benar dari aku sendiri aja sih. Kalau suka dukanya paling yang kayak orang kan biasa ya, orang tuh kulitnya beda-beda gitu kan. Setiap orang juga permasalahannya beda-beda gitu. Ya paling lebih ke ya ternyata advice-nya misalnya harusnya pakai A, cuman dia tuh nggak cocok. Nah itu kan sebenarnya bukan salah di apa gitu kan, bukan menyalahkan produk atau apa gitu, karena emang setiap orang beda-beda aja gitu kulitnya. Jadi challenge-nya lebih, tapi tuh jadi challenge sih kayak ketika kita deal with orang yang ternyata ya nggak cocok nih atau gimana, ya udah gimana cara kita bikin dia benar-benar tetap percaya lagi aja sih untuk kembali lagi gitu. Jadi kayak nggak ada pressure juga sih sebenarnya, seru-seru aja, hal baru, fun baru. Enjoy Karena menurut aku kayak nih dibalik kesibukannya udah bisa lah ngurusin hal-hal kecil, dan itu juga fun gitu kan, about beauty gitu kan. Jadi kayak cewek banget gitu, jadi kayak aku fun aja sih sebenarnya gitu, melakukan brandingnya dan lain-lain gitu. Keren banget Kak, bentar lagi jadi influencer nih pasti nih. Aduh, kamu dulu aja gimana? Aduh, jangan begitu dong. Kak, ini pernah nggak Kak kepikiran gitu buat beralih dari pekerjaan Kakak, misal nanti Kakak jadi konsultan pajak gitu? Apakah kalau misalnya dapat kesempatan buat jadi konsultan pajak, Kakak bakal stay di konsultan pajaknya itu atau mencari pengalaman lebih di luar sesuatu yang berbau pajak ini? Oke, karena aku sekarang kan kerjanya bukan di pajak ya. Terus kemarin aku pas banget semalam habis sharing sama teman-teman aku di konsultan, di EY, di Deloitte, di GT, di Newsy, kayak berbagai macam konsultan, dan sedangkan aku bukan konsultan. Kayak aku mendengar cerita-cerita mereka, kita sharing semua gitu pekerjaan. Kayak aku masih alhamdulillah masih nyaman sih sama kerjaan aku sekarang, karena challenging juga buat aku gitu. MT kan dituntut untuk mendevelop suatu hal gitu kan di suatu divisi gitu. Jadi ini challenging juga gitu. Aku ditempatkan di divisi baru yang belum pernah aku ngerti sama sekali, dan aku disuruh develop di situ, kayak itu challenging banget buat aku gitu. Dan ini juga benar-benar hal baru. Jadi kalau misalnya ditanya untuk beralih ke pajak gitu, aku kayaknya untuk sekarang belum nggak tahu ya ke depannya gimana. Terus juga kalau untuk pindah keluar mencari hal baru sih untuk sekarang juga belum, karena baru banget kerja kan, masih adaptasi juga, masih nikmatin. Jadi aku lagi fokus juga aja sih sama yang sekarang aku lakuin, sama kegiatan aku di luar kantor dan orang-orang sekitar aku juga gitu. Lagi nyaman-nyamannya ya kayak berarti ya. Nah iya, walaupun akhirnya kayak keluar zona nyaman, aku melakukan itu juga gitu, karena penempatan aku MT kan harus siap ya ditempatkan di mana aja gitu. Ya aku di situ beradaptasi juga gitu di divisi aku yang baru, kayak bener-bener itu juga di luar zona nyaman aku sih. Gitu. Nah nih Kak, pertanyaan penutup nih Kak. Nih,
Ada Wow, udah dessert, ceritanya dessert. Disney nih. Ada saran nggak Kak buat mahasiswa fiskal yang masih kuliah buat apa ya, terkait apa aja gitu yang perlu dipersiapkan dan ditanemin banget buat di diri sendiri untuk menghadapi dunia pekerjaan nanti? Masih jauh sih kok angkatan aku, cuma kan nanti yang nonton banyak ya. Oke. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, yang perlu ditanamin yaitu fokus sama diri sendiri aja sih. Fokus sama diri sendiri, sama goals kita. Jangan peduliin kata, kan banyak ya, misalnya kita melakukan A, orang nggak suka, apa nggak suka ya. Yang nggak usah peduliin lah, kita tetap develop diri sendiri, introspeksi diri, buat tetap menjadi lebih baik lagi dari the version of you, versi masing-masing gitu kan. Terus kalau misalnya dari aku sendiri, jangan lupa untuk terus terbuka gitu. Terbuka dalam berarti bukan kita kayak bebas gitu kan gitu. Enggak, kayak kita tetap membatasi diri terhadap hal-hal yang emang menjadi prioritas kita aja. Terbuka juga kayak misalkan yang aku bilang, pernah aku mention tadi about networking gitu. Karena networking itu benar-benar di build up dari kita kuliah gitu. Networking juga benar-benar berguna sampai di kerja nanti, bahkan sampai aku sekarang, mungkin aku sampai nanti aku kerja di bertahun-tahun kemudian gitu, aku akan butuh teman yang dulu aku kenal di kuliah atau butuh apa segala macam gitu. Karena I really merasakan hal itu gitu untuk di sekarang kerja. Aku baru kerja berapa bulan dan kayak aku belajar hal-hal baru juga benar-benar nanya-nanya sama networking aku gitu. Nanya-nanya hal-hal baru kayak menurut aku sih yang paling ditanamin tuh kayak fokus sama diri sendiri, tahu prioritas dan goals, dan juga kenali diri sendiri ya tentunya, kayak kamu maunya apa, jangan melakukan hal yang emang kamu benar-benar gak suka atau malah bikin kamu demot gitu, itu jangan gitu. Dan yang terakhir itu paling selain, kan tadi aku bilang networking kan, networking juga itu gimana caranya kita build up profesional branding kita gitu loh, personal branding dan professional branding gitu kan. Gimana caranya kita membuild up itu yaitu misalnya melakukan hal-hal yang produktif, mengikuti organisasi, karena company juga ngeliat banget sih organisasi dan pengalaman kita di pas kuliah itu tuh kayak dilihat gitu untuk seleksi CV kan, aktif nggak gitu kan. Dan juga paling sebenarnya itu aja sih dari aku. Banyak ya? Banyak itu, nggak apa-apa Kak, keren Kak. Kak, aku pengen nanya deh satu lagi, penasaran banget. Ini, apa tuh? Buat daftar pekerjaan nih, yang lebih dominan dilihat tuh organisasi atau IPK-nya nih Kak? GPA ya. Kalau sepengetahuan aku, selama aku ya misalkan aku suka ngobrol-ngobrol lah sama mungkin teman aku yang headhunters and recruitment dan juga mungkin HR-nya gitu ya, sebenarnya dilihat dari sebenarnya dua itu dominan dilihat gitu kan, cuman mungkin dilihat dari keaktifan kita di organisasi gitu. Mungkin organisasi dilihat karena kan gimana caranya kita manage dalam suatu tim gitu kan, bekerja. Nah itu kan semua dilihat dari organisasi gitu kan. Pengalaman kita kan kayak dilihat dari situ. Misalkan juga mungkin lomba di akademis non akademis gitu, kayak keaktifan kita gitu juga dilihat. Baru deh nanti GPA, karena GPA juga bukan segalanya gitu. GPA itu bukan segalanya gitu. Asal kita misalkan lulus tepat waktu gitu kayak dan bisa gitu deal with matkul-matkul, I think nggak apa-apa gitu kalau misalnya GPA nggak harus sempurna, tapi kita bisa deal with it dan kita punya pengalaman organisasi dan pengalaman non akademis serta akademis lainnya sih yang bakal dilihat sebagai acuan gitu. Baiklah, berarti
organisasi penting, GPA juga dilihat, tapi jangan sampai ditinggalkan banget ya GPA-nya. Betul. Nah, karena sebenarnya kan kita kan kuliah fokusnya emang ya udah utama kita ya untuk kuliah gitu. Sedangkan organisasi, lomba-lomba dan pengalaman-pengalaman lainnya cuma sampingan gitu kan, kayak sampingan untuk kita mendevelop diri gitu. Karena tujuan utamanya pasti kuliah gitu. Jadi jangan fokus doang di kuliah tapi nggak aktif atau untuk nyari pengalaman. Jangan juga cuman aktif di organisasi tapi kuliahnya terlantar. Yeah. Nah itu sebenarnya gimana cara kita balance aja sih, balance about kuliah, organisasi dan kesibukan kita. Itu tentuin prioritasnya sama manajemen waktu. Gitu ya. Tuh. Oke. Gak kerasa nggak kak? Kerasa nggak kak ini perbincangannya? Apa tidak terasa nih? Udah, nggak kerasa banget. Masa udah jam segini? Oke deh. Oke, kamu gimana nanti tadi FPT-nya? FPT tadi lancar kak, alhamdulillah ya. Semoga alhamdulillah aja lulus ya. Bisa gitu. Oke kak. Oke. Makasih banyak ya udah mau datang Alumni Insight kali ini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Aku nggak tahu sih apa yang udah aku omongin dan aku berharap semoga bisa menjadi sedikit motivasi buat teman-teman fiskal, kostaf dan fiskal di UI gitu kan. Ya semoga aja bermanfaat. Aku nggak tahu aku tadi ngomong apa aja. Manfaat kak, aku sudah mendapatkan insight-insight baru dan gak sedikit gitu, banyak gitu. Keren banget sih kak. Ya alhamdulillah gitu ya. Oke, thank you juga Farin, iya. Makasih juga ya Farin. Iya. Atas kesempatannya untuk sharing. Makasih semoga banyak bermanfaat. Ya, maaf nih. Oke. Sinyalnya nih agak-agak bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, itulah problem. Oke. Ya. Semangat and good luck buat kuliah dan perorganisasiannya ya. Thank you, Kak. Oke, see you. Dadah. Bye.